Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sini. Ada pertanyaan dari kali-kali yang lalu untuk malam hari ini akan dijawab. Pak Pendeta akan menjawab pertanyaan pertama. Pak Pendeta malam hari ini penanya pertama bertanya tentang maksud dari kata-kata persekutuan orang kudus dalam pengakuan iman rasuli. Apa maksud dari kata-kata ini dan apakah itu maksudnya adalah persekutuan doa? Baik, salah satu kalimat di dalam pengakuan iman rasuli kita adalah aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus. Apa artinya persekutuan orang kudus ini? Apakah itu maksudnya adalah persekutuan doa? Tidak sama sekali. Di sini dikatakan persekutuan orang kudus. Saya akan menjelaskan potongan kalimat ini. Ada kata-kata persekutuan orang kudus. Saya pertama-tama mau menjelaskan tentang kata-kata orang kudusnya, dan yang kedua baru kata persekutuannya. Pertama adalah kata orang kudus atau kata kudus di sini. Nah, di sini karena kata kudus ini diberikan kepada orang, maka disebut orang kudus. Nah, orang kudus di sini ini jelas menunjukkan kepada orang percaya atau orang Kristen. Nah, mengapa sampai orang Kristen atau orang percaya itu disebut sebagai orang kudus? Kita perlu memahami ini, mengerti kata-kata ini dalam pengertian aslinya. Kata kudus ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah kados. Dari kata kados bahasa Ibrani ini lalu memunculkan bahasa Arab kudus, lalu sampai ke bahasa Indonesia yang dipengaruhi bahasa Arab menjadi kudus. Nah, dalam bahasa Yunaninya adalah hagios. Nah, apa artinya kados dan hagios ini? Kados dan hagios ini mempunyai arti yang lebih dari satu. Yang pertama artinya adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Contohnya, hari Sabat itu disebut sebagai hari yang kudus di dalam Kejadian 2 ayat 3. Apa maksudnya hari Sabat disebut sebagai hari yang kudus? Artinya bahwa hari itu berbeda dari hari yang lain. Hari itu terpisah dari hari-hari yang lain. Jadi dulunya semua hari adalah sama. Tapi lalu hari ke-7 atau hari Sabat itu dijadikan hari yang berbeda dengan yang lain, atau hari yang terpisah dari hari yang lain. Karena itu dia disebut sebagai hari yang kudus. Bangsa Israel juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Dalam Imamat 20 ayat 24 ayat 26. Itu Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. Berarti dulunya semua bangsa sama saja. Tapi lalu bangsa Israel dijadikan bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain, atau mereka menjadi bangsa yang terpisah dari bangsa yang lain. Dan karena itu disebut sebagai bangsa yang kudus. Jadi kudus itu artinya terpisah dari atau berbeda dengan. Nah, di sini orang Kristen disebut sebagai orang kudus. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dulunya orang Kristen itu sama seperti orang lain, sama-sama adalah orang berdosa, tapi mereka lalu dipisahkan dari yang lain atau dijadikan berbeda dari yang lain. Dan karena itu maka orang Kristen itu disebut sebagai orang yang kudus. Mereka hidup di dalam dunia, tapi mereka bukan seperti dunia. Mereka terpisah dalam pengertian tidak terkontaminasi dengan dunia, berbeda dengan dunia. Itu disebut sebagai orang kudus. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, jadi itu juga berarti bahwa orang Kristen memang harus adalah orang yang berbeda juga dengan dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan seterusnya. Jadi arti pertama dari kata kudus ini artinya terpisah atau berbeda. Sehingga orang Kristen disebut orang kudus, artinya orang yang terpisah atau orang yang berbeda dari dunia ini. Arti kedua dari kata kudus ini adalah dikhususkan. Jadi misalnya saya katakanlah bahwa saya mempunyai HP banyak. Saya punya HP banyak. HP ini bisa digunakan untuk apa saja, untuk siapa saja. Tapi ada satu HP yang saya pisahkan. Ini HP-HP yang lain boleh dipakai untuk komunikasi dengan siapa saja. Tapi HP yang satu ini itu dikhususkan untuk komunikasi dengan orang yang saya cintai. Nah, kalau begitu, itu HP itu dikhususkan bagi orang yang dicintai.
maka HP itu disebut sebagai HP yang kudus. Karena HP itu dikhususkan. Seperti itu. Atau misalnya saya punya banyak buku, tapi buku satu buku itu saya khususkan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman pribadi saya. Yang lain boleh digunakan untuk apa saja. Mungkin satu buku hanya dipakai untuk mengekspresikan perasaan saya. Maka buku itu menjadi buku yang kudus. Jadi kudus bisa berarti dikhususkan. Hari Sabat itu disebut sebagai hari yang kudus. Karena hari itu dikhususkan untuk berbakti kepada Allah. Bangsa Israel disebut bangsa yang kudus karena bangsa itu menjadi milik Allah. Orang Kristen disebut orang kudus karena orang Kristen itu adalah milik Allah. Dan karenanya kita disebut sebagai orang kudus. Lalu arti yang ketiga dari kata kudus itu adalah suci. Sehingga kudus itu tidak sama artinya dengan suci. Suci adalah salah satu arti dari kata kudus. Nah, orang Kristen disebut sebagai kudus atau suci bukan karena hidupnya suci, tapi karena di dalam Kristus kita menjadi suci. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dibilang, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Lalu Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tetapi bagaimanapun juga, sebutan ini menyebabkan seorang Kristen harus berusaha hidup suci. Sekalipun nanti baru sempurna di surga, tapi ada perjuangan untuk hidup secara suci. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kata kudus itu artinya terpisah dari atau berbeda dengan arti yang kedua adalah dikhususkan bagi. Dalam hal ini adalah Allah, dikhususkan bagi Allah. Dan yang ketiga artinya suci. Nah, karena tiga ini maka orang Kristen disebut sebagai orang kudus. Jadi kata-kata pengakuan iman rasul itu persekutuan orang kudus itu pasti yang dimaksudkan adalah orang Kristen atau orang percaya. Nah, sekarang kata yang kedua itu adalah kata persekutuan. Di sini dengan kata lain orang kudus itu adalah orang Kristen, maka kata persekutuan di sini adalah persekutuan dari orang Kristen, persekutuan dari orang-orang percaya. Apakah ini berarti persekutuan doa? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, Alkitab menggambarkan kita itu sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya, dan semua orang percaya atau gereja Tuhan itu adalah anggota tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu masing-masing adalah anggota dari tubuh Kristus. Nah, karena itu maka sama seperti anggota-anggota di dalam tubuh kita itu tidak saling bertentangan, tetapi sebaliknya saling mendukung satu sama lain. Maka ini menunjukkan bahwa sesama orang percaya itu harus saling mendukung, saling mendorong, saling mensupport satu sama lain demi kepentingan dari tubuh itu. Misalnya saudara, tidak mungkin pada waktu orang mau makan, mulut sudah buka untuk makan, tapi tangan tidak mau memasukkan makanan itu. Tangannya protes, enak sekali mulut ini, kok enak dia mendapatkan makanan, saya yang kerja setengah mati. Lalu tangan menjadi marah kepada mulut, lalu tangan tidak mau mengangkat makanan dan diberikan kepada mulut. Maka akibatnya apa? Akibatnya bukan cuma mulut, tapi seluruh tubuh termasuk tangan itu menjadi lemah. Dari sini kita bisa lihat bahwa maksudnya analogi anggota tubuh Kristus artinya harus ada saling mendukung, saling mendorong, saling menopang satu sama lain demi kepentingan tubuh secara menyeluruh. Di dalam 1 Korintus 3:4 Paulus berkata, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, di sini tekanan Paulus adalah karena kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita tidak boleh mempunyai grup-grup yang saling bermusuhan satu sama lain. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, ada aku dari golongan Apolos dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh terjadi perpecahan-perpecahan seperti itu. Tapi sebaliknya, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bersatu, harus bersekutu, dan harus saling mengasihi. Dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata,
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku dalam pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tekanannya pada supaya mereka menjadi satu. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya para muridnya itu menjadi satu, dan juga menjadi satu dengan orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan mereka. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dari sini ayat-ayat yang saya bacakan ini ayat-ayat yang mendorong bahwa orang Kristen harus bersatu, harus bersekutu, dan harus saling mengasihi. Jadi kata-kata aku percaya gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus artinya adalah bahwa pengakuan iman itu mau mengatakan bahwa sesama orang percaya dari segala masa, segala abad itu terikat di dalam satu persekutuan yang saling mengasihi, saling menasihati, saling menopang, saling bersatu satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam anggota tubuh Kristus. Sayangnya sekarang saudara, gereja yang satu seringkali menganggap gereja yang lain menjadi musuh mereka. Seringkali orang menjadi saingan dengan gereja yang lain, lalu menganggap gereja yang lain itu sebagai saingan mereka. Seperti orang selalu melihat, misalnya orang membangun gereja seperti warung. Kalau dia punya warung laris, terus ada warung sebelah yang buka, dia menjadi cemburu, menjadi iri hati, dan lain sebagainya. Seringkali juga gereja-gereja seperti itu. Jikalau ada gereja lain yang bertumbuh, orang menjadi cemburu, menjadi iri hati, menjadi benci kepada gereja-gereja lain. Padahal sesama orang percaya, dia ajarannya tidak sesat, ajarannya baik. Nah, kalau ajarannya baik, tidak sesat, masih sesuai firman, maka disinilah oikumene itu harus terjadi. Saya ingat lagu ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Nah, asal kita berpegang pada firman, tak usah lihat merek gereja, tak usah melihat aliran gereja, yang penting asal bersandar pada firman, maka kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Itu makna dari persekutuan orang kudus.